Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan setelah Lebaran kita akan buka dengan kebijakan stop dividen, gitu ya. Kalau kemarin model-model pemberian dividen, kali ini juga termasuk model pemberian dividen, namun namanya adalah stop dividen. Stop dividen itu artinya apa? Bahwa pemegang saham ini dia tidak memperoleh yang cash dividen atau uang tunai. Jadi pemegang saham itu memperoleh dividennya bukan dalam bentuk uang, tapi memperoleh saham kembali alias kepemilikannya bertambah. Ya, jadi saya ulang lagi, stop dividen itu adalah kebijakan dividen dalam bentuk pemberian saham, bukan dalam bentuk pemberian uang. Contoh, ya, contoh bahwa perusahaan ini dia memiliki struktur modal, ya, sebelum adanya stop dividen itu modal sahamnya 600 juta, ya, 600 juta, ya, yang ada di layar sana, gitu ya. Kemudian agio sahamnya 400 juta, kemudian laba ditahannya 800 juta. Maka jumlah modal sendirinya itu 1,8 miliar. Jadi modal sendirinya 1,8 miliar. Nah, perusahaan ini akan membagikan atau memberikan stop dividen sebesar 25%, ya, atau 30.000 lembar saham. Karena total sahamnya itu sekarang 120.000 lembar, akan diberikan lagi atau ditambah lagi dalam bentuk stok dividen itu sebanyak 30.000 lembar. Harga sahamnya itu 7.500. Ingat bahwa harga saham itu beda dengan nilai nominal, karena kalau nilai nominal itu tetap 5.000. Maka kita perhatikan bahwa ternyata struktur modal sendiri ini, ya. Jadi struktur modal sendiri setelah adanya stop dividen yang ini nih, ya. Jadi struktur modal sendiri setelah adanya stop dividen ini berubah bagaimana? Dari 120.000 menjadi 150.000. Karena apa? Ada stop dividen sebesar 30.000. Nominalnya tetap 5.000 karena nominal ini tertera di bilet sahamnya. Jadi modal sahamnya menjadi 5.000 kali 150.000 menjadi 750 juta. Nah, agio sahamnya berubah dari 400 juta menjadi 475. Tambahannya dari mana? Dari selisih 7.500 dikurangi 5.000, berarti 2.500 dikalikan 30.000 lembar. Ini, ya. Hasilnya adalah 75 juta. Sehingga agio sahamnya dari 400 juta menjadi 475 juta. Ini hitung-hitungannya ada di sini, ya. Sementara laba ditahannya ini berkurang. Kenapa berkurang? Karena diambil untuk stok dividen. Nah, berkurangnya berapa? 225 juta. Sebanyak apa? Sebanyak 7.500 kali 30.000 lembar. Nah, dari kasus ini maka kita bisa menyimpulkan bahwa kebijakan stop dividen ini tidak merubah jumlah modal sendiri. Tidak merubah jumlah modal sendiri. Komposisinya juga tidak berubah, tapi yang berubah adalah nominal, ya, yang ada di modal saham, yang ada di agio saham, dan yang ada di laba ditahan. Nah, yang terakhir bahwa kebijakan stop dividen ini diambil dari pos rekening laba ditahan. Ini makanya ada pengurangan dari 800 juta berkurang menjadi 575 juta. Oke. Itu adalah materi tentang stop dividen, ya, materi tentang stop dividen. Lalu yang kedua adalah materi tentang kebijakan repurchase stock atau pembelian kembali saham.
Jadi ada kalanya laba perusahaan ini tidak digunakan untuk membagi atau dibagi, tapi laba itu digunakan untuk membeli kembali saham beredar. Jadi kebijakan repurchase stock yaitu pembelian kembali saham-saham yang dipegang oleh pemegang saham atau investor. Ya. Nah, prakteknya bagaimana? Kita perhatikan lagi. Kita lihat data ini. Perusahaan misalnya dia punya keuntungan setelah pajak ini sebesar 200 juta. Jumlah lembar saham beredarnya misalnya 160.000 lembar. Kemudian laba per lembar sahamnya berarti keuntungan setelah pajak dibagi 160.000 ketemunya 1.250. Sehingga harga pasar sahamnya misalnya 7.500. Maka rasio price earning ratio, ya price earning ratio berarti harga saham dibagi laba itu 6 kalinya. Kalau dari laba 120 juta itu yang dari laba 200 juta yang 120 juta digunakan untuk membeli kembali saham, ini ya. Maka kalau 120 jutanya digunakan untuk cash dividend, maka akan dapat laba per lembar sahamnya Rp750. Ya. Jadi kalau uang 120 juta dibagi dengan jumlah lembar saham beredar, kemudian itu dibagi dalam bentuk cash dividend, maka satu lembarnya dapat 750. Nah, karena dividennya 750, maka harga pasar sahamnya akan naik. Kenapa? Karena orang tidak mau kehilangan keuntungan, maka harga saham baru naik menjadi dari 7.500 ditambah 750 menjadi 8.250. Jadi harga pasarnya berubah mengikuti harga yang berlaku, yaitu harga awal ditambah dengan cash dividennya. Sehingga kalau kemudian digunakan untuk membeli kembali saham, maka uang 120 juta itu tidak dibagi tidak dibagi 160.000 lembar atau harga pasarnya 7.500, tidak. Tapi 120 juta akan dibagi dengan harga pasar baru yang sebesar 8.250. Ini. Ya. Sehingga dengan uang 120 juta perusahaan bisa membeli sebesar 14.545 lembar. Nah, kebijakan ini akan mengurangi jumlah lembar saham beredar. Mengurangi jumlah lembar saham beredar dari 160.000 dikurangi 14.000 sekian, ketemunya 145.455 lembar. Laba per lembar sahamnya ya akan menjadi naik. Kenapa? Karena 200 juta dibagi 145 ribuan menjadi 1.375. Kalau pernya tetap 6 kali nih ya, maka harga saham baru menjadi 8.250. Artinya apa? Kebijakan ini tidak merugikan pemilik saham, juga tidak merugikan pemilik saham yang menjual sahamnya. Ya. Jadi saya ulang lagi, kebijakan ini tidak merugikan pemegang saham yang tidak mau menjual, tapi juga tidak merugikan pemegang saham yang mau menjual sahamnya. Dan ini bisa dilakukan dengan cara bisa sesuai dengan harga pasar, bisa dilakukan dengan cara tender. Oke, mahasiswa semua. Ini materi yang pertama saya sudahi terlebih dahulu ya, mengingat durasi waktu dan lain sebagainya. Silakan dipelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.